Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ghazali dari IPKOM 18 NIM 2018 0710 171. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Pak Halim Purnomo. Oke, langsung saja. Pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan merupakan suatu bagian terpenting dalam proses perkembangan suatu bangsa. Munculnya tokoh pemikir yang peduli terhadap pendidikan bangsa Indonesia menjadi faktor pendorong pergerakan nasional di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan salah satu tokoh yang peduli terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Dia melihat terdapat perbedaan antara sistem pendidikan kolonial ketika zaman Belanda dan sistem pendidikan Islam tradisional yang berpusatkan di pondok pesantren, sehingga berkembang dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. Melihat perbedaan pendidikan yang terjadi pada saat itu, maka timbullah ide dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan. Dalam melakukan pembaharuan, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya mendirikan sekolah, tetapi ikut membantu mengajar ilmu keagamaan di sekolah lain. Nah, dikarenakan Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa prihatin terhadap perilaku masyarakat Islam di Indonesia yang masih mencampur adukan, mencampur baurkan adat istiadat yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam, inilah yang menjadi latar belakang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan, yang juga melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah. Pemikiran Ahmad Dahlan ini tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan pembaruannya sempat mendapat tantangan dari masyarakat waktu itu, masyarakat sekitar, terutama dari lingkungan pendidikan tradisional. Kendati demikian, bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, tantangan tersebut bukan merupakan hambatan. Akan tetapi, tantangan tersebut perlu dihadapi secara bijaksana. Praktek keagamaan masyarakat saat itu yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam seperti praktek takhayul, bid'ah, dan juga khurafat, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha mendobrak dan juga memerangi kemapanan tradisi yang sudah berurat akar dalam masyarakat tersebut dengan meniscayakan adanya tajdid pembaruan sebagai soko guru gerakannya. Corak pemikiran Islam dari Kiai Haji Ahmad Dahlan pada umumnya berkisar pada penekanan praktik Islam salaf sebagai kritik atas Islam tradisional, taklid, yang bercolak sinkretis karena pengaruh adat istiadat lokal. Dengan kata lain, singularitas Islam direkonstruksi lagi menjadi Islam sebagaimana mestinya. Pendidikan kolonial melarang masuknya pelajaran agama Islam dalam sekolah-sekolah kolonial, dan dalam artian orang menilai pendidikan kolonial sebagai pendidikan yang bersifat sekuler, di samping sebagai penyebar kebudayaan Barat. Hal ini merupakan salah satu sisi politik etis yang disebut politik asosiasi, yang pada hakikatnya tidak lain dari usaha westernisasi yang bertujuan menarik penduduk asli Indonesia ke dalam orbit kebudayaan Barat. Dari lembaga pendidikan ini lahirlah golongan intelektual yang biasanya memuja Barat dan menyudutkan tradisi nenek moyang serta kurang menghargai Islam, agama yang dianutnya. Nah, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan nih, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Nah, di satu sisi, pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang solih dan mendalami ilmu agama. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Nah, melihat ketimpangan tersebut nih, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh menguasai ilmu agama dan juga ilmu dunia, ilmu umum, material, dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Nah, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, materi pendidikan atau kurikulum pendidikan hendaknya meliputi yang pertama nih ya, pendidikan moral, yaitu akhlak sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan jasmani, antara keyakinan dan intelek, dan juga antara perasaan dan akal, pikiran, serta antara dunia dan akhirat. Yang ketiga,
pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesedihan dan keinginan hidup masyarakat. Dilihat dari sudut kurikulum sekolah tersebut mengajarkan tidak hanya ilmu umum tetapi juga ilmu agama sekaligus. Hal ini merupakan terobosan baru bahwa pada saat itu lembaga pendidikan sekolah khususnya hanya mengajarkan pelajaran umum dan sebaliknya lembaga pendidikan agama pesantren hanya mengajarkan pelajaran agama. Dengan kurikulum tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha membentuk individu yang utuh dengan memberikan pelajaran agama dan umum sekaligus. Nah, adapun dalam metode mengajar pelajaran agama nih, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menggunakan pendekatan yang tekstual, tetapi kontekstual, yang mana karena pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami secara kognitif, akan tetapi mereka pelajaran agama tuh harus diamalkan sesuai situasi dan kondisi. Cara belajar mengajar di pesantren pada umumnya menggunakan sistem weton dan sorogan, sementara madrasah Muhammadiyah menggunakan sistem masihal seperti sekolah Belanda. Bahan pelajaran di pesantren mengambil dari kitab-kitab agama saja, sedangkan di madrasah Muhammadiyah atau yang lainnya bahan pelajarannya mengambil dari kitab agama dan buku-buku umum. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan nih memadukan atau menggabungkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum sedemikian rupa dengan tetap berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, ajaran Islam tidak akan membumi dan dijadikan pandangan hidup pemeluknya, kecuali jika dipraktekkan. Betapapun bagusnya suatu program, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, jika tidak dipraktekkan, tidak akan bisa mencapai tujuan bersama. Nah, karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak terlalu banyak mengelaborasi ayat-ayat Al-Quran, tetapi ia lebih banyak mempraktikannya dalam amal nyata, dalam kehidupan nyata. Contohnya nih praktek nyatanya beliau yang fenomenal ketika menerapkan apa yang disebut dalam surat Al-Maun yang secara tegas memberi peringatan kepada kaum muslim agar mereka menyayangi anak-anak yatim, fakir dan juga membantu fakir miskin. Untuk mengamalkan isi surat Al-Maun ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengajak santri-santrinya pergi ke Pasar Beringharjo, Malioboro, dan juga alun-alun utara Yogyakarta. Nah, di tempat tersebut banyak sekali pengemis dan kaum fakir. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan memerintahkan santri-santrinya untuk membawa setiap satu fakir miskin itu ke masjid besar. Nah, di masjid besar kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan makanan dan juga sandang pangan kepada anak-anak yatim dan juga fakir tersebut. Nah, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang konsep pendidikan Islam dapat terlihat pada usaha beliau yang menampilkan wajah pendidikan Islam lah sebagai suatu sistem pendidikan yang integral. Pemikiran Ahmad Dahlan yang hendak mengintegrasikan dikotomi ilmu pengetahuan, menjaga keseimbangan bercorak intelektual, moral, dan religius dapat terlihat pada aspek pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang meliputi yang pertama, tujuan pendidikan Islam, yang mana beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, dapat menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan juga spiritual. Yang kedua, materi pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib, ilmu bahasa, dan ilmu pasti. Yang ketiga, metode penyampaian ilmu agama Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu secara praktek secara langsung melalui proses penyadaran. Materi pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Al-Quran dan hadis, membaca, menulis, berhitung, menggambar. Yang keempat, pembaharuan teknik penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan jalan modernisasi dalam sistem pendidikan, yaitu menukar sistem pondok dan pesantren dengan sistem pendidikan modern dengan cara membuat dua model persekolahan, yaitu model persekolahan umum dan madrasah. Ya, mungkin itu kesimpulan yang dapat kita ambil ada 4. Yang pertama tadi tujuan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, materi pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketiga yaitu metode penyampaian ilmu agama. Yang keempat yaitu pembaharuan teknik penyelenggaraan pendidikan. Mungkin cukup sekian dari saya tentang pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika banyak kurangnya itu datangnya dari saya dan juga setan, dan yang lebih itu mungkin hanya milik Allah. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum.